Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, Ibu harap kalian perhatikan dengan benar yang Ibu tampilkan di layar ini. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ketua kelas atau ketua kelas? Ya, siapa yang tidak hadir? Randy dengan Oke, ya, oke. 3 orang yang tidak hadir. Oke, kita lanjut. Randy, Selvi, dan Oke, kita lanjut. Ya, setelah Ibu cek kehadiran, sekarang kita berdoa bersama. Ibu minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ketua kelas, silakan. Ya, semua tenang, kita berdoa. Kami di surga, bersama namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu minta semua semangat. Ayo berdiri. Semuanya berdiri dan ikuti gerakan ini. Sudah siap? Ya. Gerakan
orang. 9 orang. Yang mencari nafkah berapa orang? 1 orang. Ya. Ayah. Ya. Bagaimana kira-kira? Hanya ayah yang mencari nafkah, kebutuhan kalian semua tercukupi dengan baik? Soal makan, minum, pakaian semua tercukupi dengan baik. Oke, kita lanjut ke yang lain. Coba, siapa lagi ya? Sinyo. Ada berapa orang dalam rumah kamu? 5. Berapa orang yang mencari nafkah yang bekerja? 1. Tercukupi dengan baik kebutuhan kalian? Tercukupi. Oke, coba kalian kita dengar tadi dari Nur, kemudian dari Sinyo. Walaupun Nur punya, walaupun 9 orang, hanya 1 orang bekerja, itu ayahnya yang mencari nafkah, tapi kebutuhannya tercukupi dengan baik. Itu jarang terjadi. Yang kebanyakan terjadi adalah kalau di dalam rumah banyak orang. Coba kalian bayangkan kalau dalam rumah kalian banyak orang, sedangkan yang bekerja cuma 1 orang, maka yang terjadi adalah kadang kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan yang lain tidak tercukupi dengan baik. Sudah? Sudah. Ya, itu pertanyaan yang mengarahkan kita untuk masuk ke materi, untuk lebih memahami materi yang akan kita bahas atau kita cari solusinya bersama hari ini. Jadi materi kita tadi yang apa? Dinamika kependudukan Indonesia. Oke. Ya, ini tujuan pembelajaran. Kalian bisa lihat di depan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat membandingkan peserta didik kalian dapat membandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia dengan baik. Yang ketiga, dapat mengemukakan alasan jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak. Kemudian yang keempat, dampak dari persebaran penduduk Indonesia. Yang kelima, solusi pemerataannya seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Kemudian, untuk bisa menggapai tujuan pembelajaran kita itu, maka kita akan diminta untuk mengamati gambar di buku kalian masing-masing. Oke, gambar yang pertama. Ya, ini gambar yang pertama. Sudah dilihat gambar yang pertama? Sudah? Ya, kalian lihat ini gambar yang pertama. Kalian lihat di depan. Kelompok 3 sudah bisa fokus? Ya, ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini 10 negara berpenduduk terbesar di dunia. Kalian bisa lihat di sini persentase persebaran penduduk di dunia. Ini yang pertama yang paling banyak ini adalah 33%. Ini diduduki oleh negara mana? Cina. Ya, kalian yang tulis di kalian punya catatan masing-masing. Dari sini, apa yang kalian tahu atau apa yang kalian ingin tanyakan dari gambar ini, tuliskan di catatan kalian masing-masing. Sudah? Oke, kita maju ke gambar yang kedua. Gambar yang pertama sudah kan? Sudah. Kita lihat gambar
keterangan di sini. Kalian lihat yang warna sama, berarti di sini yang paling padat adalah pulau apa ini? Pulau apa? Pulau Jawa. Benar sekali, Pulau Jawa. Oke, sudah lihat? Sudah? Oke. Sudah merumuskan pertanyaan atau pernyataan sudah? Anak yang mendapat posisi penduduk terbesar di dunia. Tadi penduduk paling banyak dari di negara Cina. Oke, mantap. Kelompok 3. Dibandingkan dengan penduduk negara lain di dunia, pada posisi keberapakah jumlah penduduk Indonesia? Ya, kita kasih. Ya, kita pintar semua. Sekarang untuk menjawabnya sudah ada? Dari mana LKPD-nya? Dari masing-masing kelompok LKPD-nya mana? Sudah? Kelompok 2 LKPD-nya mana? Sudah? Kelompok 3? 4? Sudah, LKPD-nya diindikan sudah. Teman-teman semua lihat ya. Kelompok 5? Sudah? Oke. Untuk menjawab atau mencari solusi dari LKPD itu, jawaban pertanyaannya ada di halaman paling belakang ya. Itu ada halaman. Kalian lihat di halaman paling belakang. Yang keempat, sudah? Ya, sebelum kalian mengerjakan itu, supaya menambah referensi kalian bisa menyimak video yang diputar ini. Bisa dengar? Bisa. Adalah pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah 70,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil census penduduk 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil census penduduk tahun 2010. Tadi kalian sudah bisa mulai berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Kalian bisa menggali informasi dari buku paket IPS yang sudah kalian ambil di halaman berapa 38 sampai dengan 41, atau kalian juga bisa mencari di internet kalau yang membawa HP dan kebetulan kalian punya paket internet, bisa cari di internet untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD itu. Sudah? Ada yang bawa HP? Ada. Oke, silakan. Nanti beri saya ibu lihat apa yang kalian cari. Ya, kalian silakan kerjakan sesuai LKPD itu. Ya, ada tiga pertanyaan dalam LKPD, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk menyelesaikan, kemudian kita diskusikan dulu, baru tentukan jawabannya apa. Kemudian tadi oke, tadi cari di internet. Oke. Ya, masing-masing mencari boleh, nanti bakal dibilang.
Kalau sudah dapat jawabannya, misalkan ini sudah dapat jawabannya. Jawabannya memang kalian bukan atau yang mana? Kita tulis nama kalian masing-masing ya, kalian biar kalian. Jadi kalian bisa ambil dari berbagai sumber, bisa dari tadi video yang ibu sudah putar tadi, dari gambar-gambar, bisa dari buku cetakan sudah ada, kemudian ibu sudah kasih materi buat kalian, kemudian kalian bisa ambil di internet juga. Untuk alamat internetnya kalian bisa lihat di situ, ibu udah tahu di dalam KPD itu ada alamat web, kalian bisa lihat. Kelompok keempat bagaimana kelompok keempat? Bagaimana? Bukan jawaban aku mas, kita sudah suka. Mau terima jawaban itu? Sudah? Oke. Kalian yang lain juga tulis, kalian punya catatan masing-masing ya. Bukan hanya satu orang yang tulis. Satu orang boleh
Jangan lupa Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? 4 menit lagi ya. Cepat, 2 menit lagi. Hanya 3 nomor, Ibu rasa kalau 10 menit itu waktu yang cukup.
Kelompok mana yang sudah selesai? Angkat tangan. Oke, sudah 2 kelompok. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4. Kelompok 5. Hasil berapa? Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, waktunya selesai. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Bisa perhatikan di sini? Bisa. Bisa? Bisa. Kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Ya. Untuk kelompok 3 dan 4 yang masih kerja tetap telinganya ke sini juga ya. Ya. Ibu minta perhatian semua mengarah ke kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau misalkan sebentar ada hal yang ingin kalian tanyakan atau kalian mau menambahkan untuk kelompok 1 boleh. Oke, silakan. Buat sedikit. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Karena adanya perbedaan kondisi fisiografis dan arah pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah. Hal ini terlihat pada sumber daya yang dimiliki suatu wilayah yang padat penduduk, lebih baik daripada wilayah yang berpenduduk jarang baik sumber daya fisik dan memiliki maupun manusia. 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Karena berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat, dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dan daerah penduduk jarang sulit berkembang karena minimnya fasilitas penduduk kegiatan ekonomi masyarakat. Kelompok 4 kalian dengar yang dibilang? Dengar? Oke, lanjut. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Dengan cara mengembangkan kesenian daerah agar dikenal dan menjadi pusat pariwisata sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk kembali ke daerahnya dan penduduk lain untuk tinggal di daerah tersebut. Dan dari daerah yang paling ke daerah yang jarang penduduknya kembali terjadinya arus urbanisasi dengan membangun industri besar di daerah pedesaan agar penduduk desa tidak pergi ke kota.
Tanyakan kelompok lain ada yang bertanya. Apa yang bertanya? Pas. Untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan? Ada. Yakin tidak ada pertanyaan? Kalau begitu jangan sampai punyanya kelompok 1 masih kurang bagus, bisa ditambahkan. Ada pertanyaan. Ya, Ada pertanyaan. ya kalau ada pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana? Apakah perpindahan penduduk bisa dilakukan sendiri atau harus menunggu pemerintah atau program dari pemerintah? Bagaimana diulangi? Pertanyaan yang saya ajukan, apakah pemerintah penduduk bisa dilakukan sendiri atau harus menunggu pemerintah atau program dari pemerintah? Oke, bagaimana? Bisa jawab atau dari kelompok teman-teman? Oh, teman-teman, silakan. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 3, ada lagi yang punya jawaban lain selain dari yang kelompok 1? Ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yang lain perhatikan kelompok 2, oke? Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Karena adanya perbedaan kondisi fisiografis dan arah pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah dan padat penduduknya daripada wilayah yang penduduknya jarang. Letaknya strategis, relief bagus untuk baik dan dibangun industri atau pabrik yang dipadati penduduk. Nomor 2, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Karena penduduk secara sulit berkembang karena percampuran budaya melalui asimilasi dan akulturasi. Yang ketiga, bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sudah? Oke. Kelompok 1, 3, 4, dan 5. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 4. Mengapa Pulau Jawa padat penduduknya? Karena Pulau Jawa padat penduduknya karena daerahnya sangat subur, sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau. Yang karena Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam pada masa penjajahan. Oke, ada rekan lagi dari kelompok yang lain? Dari kelompok yang lain? Tidak ada? Kelompok 2 ada mau menambahkan apa lagi? Ada? Tidak? Tidak, berarti kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3.
1. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Jawaban. Karena adanya perbedaan kondisi fisiografis oleh arah pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah yang padat penduduknya. Itu lebih baik daripada wilayah yang berpenduduk jarang, baik sumber fisik yang dimiliki maupun industri. Kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sekarang penduduk Indonesia tidak merata? Berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Contoh, pada daerah yang padat penduduknya terdapat pemukiman umum, kemiskinan, dan tingginya kasus kriminalitas. Daerah penduduk yang sulit berkembang karena minimnya aktivitas penduduk kegiatan ekonomi. Ketiga, bagaimana cara agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Melalui transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Dengan terjadinya alih urbanisasi dengan membangun industri-industri besar di daerah pedesaan agar penduduk desa tidak pergi ke kota. Mengembangkan kesenian daerah agar dikenal dan menjadi pusat mengembangkan kesenian daerah agar dikenal dan menjadi pusat pariwisata sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk kembali ke daerahnya dan penduduk lain untuk tinggal di daerah tersebut. Oke, ada pertanyaan dari kelompok. Ya, dari kelompok 5. Apa maksud dari program jumlah penduduk yang besar pada desa? Apa maksud pernyataan jumlah penduduk yang besar di barat pisau bermata dua? Jumlah penduduk yang besar ibarat bisa bermata dua, artinya ada dua sisi. Jadi di satu sisi bisa menjadi keuntungan dan di sisi lain bisa menjadi kerugian. Jika jumlah penduduk yang besar memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok kedua, kelompok keempat. Kelompok yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman ditulis, kemudian kita jawabannya ya. Jika dia sudah KPD, bisa? 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 Bisa. Ya, kelompok keempat. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Penyebab penduduk Indonesia sebenarnya tidak merata adalah karena adanya perbedaan kondisi fisiografis dan arah pembangunan yang belum merata di berbagai wilayah. 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Kondisi sebaran penduduk terdapat tidak merata berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. 3. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melakukan pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sudah ada sanggahan dari kelompok lain atau pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada berarti pas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ya, kelompok yang terakhir. Yang lain perhatikan.
Oke, kelompok 5. Kelompok 5 ada mau tambahkan? Tidak? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, perhatikan sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Ini pertama kali kalian diskusi dalam pelajaran ibu, jadi ibu rasa ini kalian belajar. Pernah diskusi di kelas yang lain atau di mata pelajaran yang lain? Oke, pembahasan kita tadi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Solusi atau masalah yang kita cari tadi ada 3, yaitu masalahnya apa tadi. Yang pertama, mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Kenapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Kalian lihat tadi di peta tadi, kalian bisa lihat petanya ada di buku kalian juga, kemudian ada di ditampilkan kembali. Ya, kalian bisa lihat peta ini. Ya, peta kepadatan penduduk Indonesia. Kalian bisa lihat di peta ini bahwa sebaran penduduknya tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Kalian bisa lihat di sini. Kalian lihat di sini, bisa lihat nih, kalian punya buku juga. Kalian lihat ini. Ini jumlah penduduk terbanyak ada di sini. Kemudian jumlah paling sedikit ada di Papua. Mengerti? Nah, kenapa persebarannya tidak merata? Pertanyaannya, kenapa persebarannya tidak merata? Kenapa harus di Jawa yang penduduknya paling banyak? Kenapa? Yang pertama tadi kalian sudah paparkan di sini karena faktor apa tadi? Faktor apa tadi yang sudah kalian paparkan? Faktor apa tadi? Yang pertama? Karena wilayah itu lebih baik daripada wilayah yang penduduknya jarang. Ya? Karena wilayah tersebut lebih baik daripada wilayah yang berpenduduk jarang serta dipandang dari sisi fisiografis. Ya, dipandang dari sisi fisiografisnya. Dia punya keadaan tanahnya subur, tersedia sumber air, kemudian dia punya dari sumber daya manusianya juga bagus. Kemudian Jawa ini adalah pusat politik pada saat ada masa penjajahan, masa Hindu Buddha, masa Islam. Makanya Pulau Jawa itu menjadi pusat atau tempat persebaran penduduk paling besar ada di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Papua. Di Pulau Papua kenapa bisa jarang penduduk di Pulau Papua? Ada yang tahu? Di Papua kenapa bisa jarang penduduknya? Karena di sana tidak tersedia fasilitas sebagus dan sebaik yang ada di Pulau Jawa. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan apa tadi? Kelompok 2? Kelompok 2. Tadi kesimpulan dampak yang ditimbulkan apa tadi? Karena penduduk tersebut berkembang pada campuran wilayah melalui asimilasi dan akulturasi. Ya,
yang padat penduduknya, terdapat pemukiman kumuh, kemiskinan, dan tingginya kasus kejahatan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk nomor 3 pertanyaannya tadi, bagaimana caranya agar penduduk lebih merata untuk Indonesia? Untuk kelompok 4, jawabannya apa tadi? Kesimpulannya apa? Suatu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk. Oke, tepuk tangan. Ya, dari perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya disebut dengan transmigrasi. Ya, itu 3 solusi yang kita dapatkan dari permasalahan yang sudah kita bahas atau kita diskusikan hari ini. Nah, kesimpulan tadi sudah, kemudian materi untuk pertemuan berikut. Materi kita untuk pertemuan berikut adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Satu orang sembahyang. Ibu minta sekretaris kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami tidak tahu mengampuni orang yang kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada dosa. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Ya, setelah ini buku-buku kalian kumpulkan kembali, bawa ke perpustakaan. Jam istirahat kalian boleh istirahat.